ada orang yang mengatakan kamu kok mondok Lirboyo itu tepatnya kayak gitu. Di Basul Masail itu dari Lirboyo dari di Lirboyo itu kalau saya cerita mengapa saya jadi gini, mengapa Pondok Lirboyo kalau Kiai Khalwani itu mengatakan begini, pokoknya yang di Lirboyo itu harus mantap. Kalau sebetulnya kalau dipikir-pikir itu tidak masuk akal. Itu Kiai Khalwani kan bilang seperti itu. Wong kayak begitu kok santinya sampai 40 ribuan. Itu kan tidak masuk akal. Itu kalau tidak barokahnya Kiai Abdul Karim, itu barokahnya Kiai Abdul Karim. Itu Kiai Khalwani kan begitu. Kalau saya, ya iya juga Kiai Abdul Karim, dia sebagai pendidik. Tapi Lirboyo itu mengapa? Saya itu juga membayangkannya. Pada saat saya masuk itu tidak kerasan dalam kondisi lokasi Pondok Lirboyo yang seperti itu. Tapi kok peminatnya begitu besar, bukan tambah surut tapi tambah besar. Dan masalah bangunan di Lirboyo itu, bangunan fasilitas itu kan yang membuat santri. Jadi pondok kayak Sinar itu yang bangun santri. Ya semuanya lah, tidak hanya Sinar dan sehingga pondoknya penataan ruangan-ruangan itu tidak tidak seperti di pondok-pondok yang lain. Misalkan ini hanya madrasahnya, ini kamar-kamar sendiri, sini jalan dan sebagainya. Sampai ada jalan terowongan seperti itu kan karena memang ya seperti itulah ada orang yang mengatakan kamu kok mondok Lirboyo itu tepatnya kayak gitu. Ya itu yang menarik ya di samping Kiai Khalwani mengatakan barokah Mbah Abdul Karim. Itu Lirboyo itu yang saya kagumi, yang menarik itu adalah pondok yang ada di kota, yang peminatnya dari banyak tempat, tapi masih mempertahankan inti daripada substansi pondok pesantren. Di antaranya adalah tentang kajian kitab ini. Kan sekarang banyak ya pondok-pondok pesantren, namanya pondok pesantren. Jadi di sana sudah model belajarnya ya seperti sekolah-sekolah di luar biasa, sanawiyah, SMP, SMA. Bahkan di dalam pondok itu kan ada SMP, ada SMA. Tapi namanya di dalam pondok pesantren. Dan yang dikaji itu ya seperti di SMP, SMA di luar. Di luar kan banyak SMP, sanawiyah kan banyak. Sama saja dengan yang ada di pondok itu. Tapi kalau di Lirboyo itu enggak. Di Lirboyo itu ya ibtidak, sanawiyah, aliyah, mulai masuk yang dikaji ya kitab. Dan kita pendalaman seperti itu kan yang namanya pondok salaf yang seperti itu. Nah itulah yang menurut saya menjadi daya tarik tersendiri sehingga saya itu ya bukan ke saya ya. Saya itu pernah jadi pengurus di PWNU Jawa Timur. Terus sering mengikuti acara-acara nasional seperti Muktamar, Munas, Nahdlatul Ulama. Nah, di acara Muktamar di Munas itu kan ada forum Basul Masail. Jadi di forum-forum Basul di Muktamar itu kan ada namanya komisi organisasi, komisi Basul Masail, komisi program dan sebagainya. Nah itu di komisi Basul Masail itu setiap saya ketemu orang-orang yang di Basul Masail itu rata-rata di mana-mana itu yang banyak itu alumni Lirboyo, alumni Ploso, alumni Sarang. Lirboyo itu yang paling banyak. Bahkan di PWNU Jawa Timur ini yang jadi di pengurus di Basul Masail itu dari Lirboyo, dari Ploso. Ya ada yang dari Dogiri dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan seperti itu. Nah itu orang yang di Nahdlatul Ulama yang khusus di Basul Masail itu kalau tidak pernah mondok kan ya tidak mungkin. Karena yang dibahas, yang dibaca, yang didiskusikan, yang di Basul Masail kan itu kan sumber-sumbernya dari kitab-kitab itu. Nah orang bisa memahami, bisa membaca kitab itu kalau tidak pernah membaca, tidak pernah ngaji di pondok kan tidak mungkin.
Nah, yang mendalami mengkaji kitab-kitab seperti itu di Indonesia ini ya pondok-pondok pesantren hampir semuanya begitu, tapi kan tidak sedalam seperti yang di Lirboyo, di Pelosok, di Saran dan sebagainya lah. Lirboyo itu salah satu dari pondok-pondok yang saya sebutkan itu yang sampai sekarang masih mempertahankan bahkan mengembangkan dan memperdalam. Sehingga ada Mahat Ali, ada Marhalah Saniyah. Itu kan yang dikembangkan kan dari pengembangan kitab-kitab itu. Bukan terus beralih ke seperti kalau perguruan tinggi Mahat Ali, terus ada Marhalah Saniyah, segala S2 misalkan. Itu kan tidak sebagaimana di perguruan tinggi di luar seperti di IAIN. Kalau di mana? Kalau di Kediri ya di Tribakti, kan enggak. Jadi itu kan pengembangan dari yang dipelajari pada saat di ibtidak, sanawi, aliyah kan begitu. Yang dipelajari itu bukan terus mencari mencari bidang studinya itu tidak saya katakan tidak liar gitu. Jadi masih tetap mengembangkan. Kalau umpama dari para ulama ada kitab misalkan kitab Safinah, itu ada kitab itu Safinah dikembangkan disarai namanya Kasifatus Saja. Nanti seperti takrib ya. Hawa takrib itu yang menyarai kan banyak sampai ada Kifatul Akhyar, ada Tauseh dan sebagainya. Nah itu di Lirboyo itu sampai segitu. Meskipun di Lirboyo sampai detik ini itu ya saya yang belum tahu saja. Belum ada kitab dari mungkin dari alumni atau dari pesantren Lirboyo yang kitab itu seperti kitab sarah. Misalkan kayak kitab Bajuri, sarahnya takrib kan gitu. Nah itu belum ada kitab yang seperti itu. Itu saya kira pondok-pondok lain juga seperti itu. Kecuali ulama-ulama yang sudah di luar. Contohnya misalkan sekarang yang sudah jadi jadi kiai besar, contohnya kayak Kiai Afifuddin Muhajir, kayak kalau di Jombang itu kayak Gus Awis membuat Hidayatul Quran, itu kan sudah menjadi orang gitu loh. Nah itulah pengembangan kitab seperti itu ternyata di Lirboyo itu yang saya kagumi, yang sebetulnya saya juga kepingin seperti itu, cuma tidak tersampaian. Satu mungkin kecerdasan saya yang kurang sehingga tidak bisa mengikuti seperti teman-temannya, ya hasilnya seperti ini. Tapi ya mendingan lah saya sedikit-sedikit sampai sekarang, misalkan di tengah masyarakat yang saya kaji ya apa yang dulu dikaji di Lirboyo, seperti tahliyah, seperti Safinah, seperti takrib di tengah-tengah masyarakat itu saya kembangkan di tengah-tengah masyarakat itu. Meskipun saya tidak sampai bisa mendalami sarahnya dan sebagainya. Terus yang kedua, yang saya kagumi lagi Lirboyo itu jenengan kalau tahu ini nanti sebelum mengaji yang lain, kalau jenengan saya itu sekarang detik ini saya itu ikut memasarkan, ikut menyemarakkan, ikut mengedarkan dan ikut menyiarkan produk-produk dari santri Lirboyo. Misalnya di Lirboyo itu sekarang kan banyak para santri yang menerjemah dari kitab-kitab yang diajarkan di pondok, tapi dia tidak sekedar menerjemah. Misalkan saya itu menjual kitab namanya Fathul Qorib. Fathul Qorib itu ada 4 versi ya Lirboyo semua. Ada Fathul Qorib paling lengkap, ada Fathul Qorib dari 1 juta permasalahan dalam Fathul Qorib, namanya Irsadul Masail bi Fathul Qorib. Terus ada lagi Fathul Qorib yang lain. Itu ternyata dia tidak hanya nerjemah, tapi ada keterangan, yang keterangan itu diambilkan dari sumber-sumber dari sarah-sarahnya. Nah, itu salah satu, itu menurut saya kehebatan dari alumni-alumni Lirboyo, bahkan masih santri di Lirboyo yang saya itu hampir terus terang, meskipun saya tidak masuk di pondok, itu hampir tiap bulan saya itu ke Kediri. Itu dalam rangka kulaan kitab-kitab, buku-buku yang ditulis oleh para santri Lirboyo. Kalau jenengan tahu di bawah, di rak yang di dalam, itu hampir semini ada hampir 100 judul. Itu produk Lirboyo semua.
Saya yang memasarkan ke seluruh Indonesia, mulai Aceh sampai Merauke. Bahkan ada kitab, ya ada buku, ya karya Santi Lirboyo namanya Formulasi Nalar Fikih. Itu buku itu yang menjadi konsumen, itu para mahasiswa, bahkan dosen banyak di IAIN, di Fakultas Syariah. Karena itu kan mengulas tentang kaidah fikih. 2 jilid, tapi sekarang dicetak menjadi 1 jilid itu. Itu sampai sekarang, itu tahun diterbitkan tahun kelasnya Mas Mukim yang di Lampung itu. Tahun berapa itu? Saya masih nyimpen. Dulu memang pertama kali terbit itu kerjasama dengan Khalifta, dengan saya. Terus berikutnya saya hanya sekedar kulaan saja. Dan ternyata di Lirboyo tiap tahun hampir muncul karya-karya tulis para santri tamatan itu, yang tulisan-tulisannya itu layak dibaca di tengah masyarakat. Ternyata setelah saya beli, saya kulak, dan masyarakat merespon sampai detik ini. Nah itulah. Nah ini kalau tidak seperti Lirboyo tidak mungkin bisa nulis seperti ini. Nah itu kehebatan Lirboyo. Di samping barokah dari Mbah Abdul Karim, nah itulah Lirboyo yang sekarang, kalau kemarin jenengan dengar dari rapatnya para Kemenak ya, Kemenak se-Indonesia, yang itu Majelis Masyayikh itu loh. Itu Majelis Masyayikh itu kan tugasnya untuk mengembangkan, mengkualitaskan pelajaran yang diajarkan di pondok pesantren. Nah itu ya justru di Lirboyo ini, meskipun program dari Kemenak itu belum berjalan, Lirboyo sudah lebih mendahului. Sebetulnya ada pondok-pondok yang lain yang meneruskan karya tulis seperti Pondok Sidogiri. Itu banyak Pondok Sidogiri, tapi Pondok Sidogiri itu kan tidak, ya dia tulisan murni, kadang-kadang susunan. Tapi kalau dari Lirboyo itu kan pengembangan dari kitab yang kemudian dimasuki syarah-syarahnya menjadi penjelasan dari kitab itu.